Makanya kalau ngaji di YouTube itu bisa sambil tidur, bisa sambil ngenge, ya nggak? Mau berak setel pengajian, bisa dengar pengajian di WC. Saudara-saudara, janganlah bergosip, itu dosa besar. Dia bergosip. Hanya yang penting gue kenyang, yang penting gue senang. Masa bodoh dengan orang lain mau terniaya, mau celaka, masa bodoh. Yang penting gua, keluarga gua, gitu doang kita pikir. Sabbah alayya rizqa sabah taramatin fanta raja'ul alamina walau taut. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradat alaikal anwar ail ulumu wal ma'arifu al ilahiyatu wa wajadatil qalba mahsuwan bisuwaril asari. Melanjutkan pembahasan minggu yang berlalu. Rubbama waradat, dan terkadang datang atau kadang-kadang datang. Berarti datangnya nggak terus menerus, seketika. Alaika tasmu apa al anwaru, beberapa nur. Ail ulumu, jelasnya beberapa ilmu, wal ma'arifu, dan beberapa ma'rifat ilahiyatu, yang berbangsa ketuhanan. Nah, itu kadang-kadang datang di saat kita melakukan aktivitas taat, ya, baik yang mahdoh atau ghairu mahdoh, itu terkadang datang anwar, nur, energi yang berupa ilmu atau berupa pengetahuan yang berbangsa ketuhanan. Terkadang datang. Fawajadatil qalba, maka menemui apa anwar tadi, al qalba, kepada hati, al mahsuwan, yang digambar, yang dipenuhi, ya, bisuaril asari, dengan beberapa gambar-gambar makhluk. Tapi hati kita nggak siap menerima nur tadi. Kita minta sama Allah, Rabbana tsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami nur kami, cahaya kami. Tapi hati kita belum siap untuk menerima nur atau ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah nggak mau beri. Apa tandanya hati belum siap? Hati tadi dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk, keinginan-keinginan kepada al-mukawwanat. Pengen pangkat, pengen hebat, pengen kaya. Yang belum punya istri pengen istri cantik. Akhirnya gara-gara kepengenan yang model begitu, nur tidak mau masuk ke dalam hati. Ay muta'allaqan, jelasnya digantungkan, bisuaril mukawwanati, dengan beberapa gambar-gambarnya makhluk, min amwalin, daripada beberapa harta-harta, wa auladin, dan anak-anak, wa ghairihima, dan selain dari keduanya.
Jadi hati tadi penuh dengan gambar-gambar harta. Yang belum punya rumah kepengen punya rumah. Alangkah indahnya punya rumah sendiri daripada numpang mertua atau ngontrak ya. Apalagi ngontraknya itu bulanan. Biasanya kalau udah tanggal 15 waktu berjalan cepat. Ngontrak bulanan sebulan 500. Biasanya tanggal 15 itu rasanya waktu itu berjalan cepat. Karena apa? Dikejar-kejar bayar kontrakan. Kemudian hatinya kepengen punya rumah. Orangnya rajin wirid ini. Maka nur tadi tidak bisa masuk. Wa auladin atau anak. Pusing masalah anak. Karena mengikuti tren, mengikuti gengsi, ya, supaya tidak diremehkan orang, anaknya disekolahkan ke sekolah-sekolah favorit. Masuk pondok pesantren yang masuknya aja 30 juta. Sekarang kan modelnya begitu. Pondok-pondok pesantren masuk 30 juta, 40 juta. Akhirnya apa? Bingung mikirin itu. Walaupun zikirnya jalan, ibadahnya jalan, wiridnya jalan, nur tadi tidak bisa masuk. Dan kepengenan-kepengenan yang lain, kepengen dihargai, dihormati, kepengen di nomor satukan, nggak mau nomor 2. Maunya nomor 1. Kalau nomor 1 dia semangat. Kalau taruh nomor 2 dia malah ngendor-ngendorin. Kalau dia nomor 1 dia mengajak berjihad. Karena dia yang nomor 1. Tapi kalau dia udah nomor 2, orang berjihad dikendor-kendorin. Kenapa? Karena dia nomor 2. Ini juga termasuk gambar-gambar makhluk, nggak bisa masuk nur tadi atau ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan. Jadi bukan Allah nggak mau beri, kita yang belum siap. Fartahalat maka pergi apa Anwar tadi. Min haitsu nazalat dari tempat arahnya dia datang. Nah, jadi akhirnya nur tadi balik lagi ke tempat dari mana nur tadi datang. Kenapa balik? Karena yang mau ditempati tadi itu tidak bisa dimasuki oleh nur karena di dalamnya sudah penuh dengan al-mukawwanat atau yang selain Allah. Jadi kalau kita ingin menerima ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah, syaratnya cuma satu, kosongkan hati dari selain Allah. Maka nur itu di saat dia datang dia bisa masuk. Nah, di saat ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan itu masuk ke dalam hati, maka beberapa hijab-hijab yang ada itu akan tersingkap, sehingga orang-orang tadi akan mengetahui hakikat daripada kehidupan. Kalau enggak, itu omong doang itu. Nah, ilmu itu ada 4 persyaratannya supaya dia itu ada pengaruhnya kepada seseorang. Kalau kurang dari 4 persyaratan ini, maka ilmu itu adalah ilmu mati. Hati-hati ya. Lihat pengajian di YouTube. Pengajian di YouTube itu ilmu-ilmu mati. Tidak ada nurnya, tidak ada rohnya. Baca-baca buku sendiri itu ilmu-ilmu mati itu. Ilmu tapi mati. Sama halnya kalau kita punya kucing. Kita punya 10 ekor kucing bagus-bagus. Kucing impor. Tapi mati. Ada di rumah kita. Sehari mungkin tidak ada masalah. 2 hari belum ada masalah. Sudah 3 hari mulai bau.
Jadi orang yang kebanyakan lihat YouTube, belajar di YouTube, nggak mau datang ke majelis pengajian, itu ilmunya ilmu busuk, bangkai. Karena apa? Tidak ada nurnya. Maka ada 4 persyaratan supaya ilmu tadi ada energinya, ada nurnya, sehingga ilmu tadi bisa mempengaruhi orang yang punya ilmu tadi. Pertama, syaratnya adalah bergerak tubuh kita hendaknya. Jadi kalau kita cari ilmu harus bergerak. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumahnya perlu mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Syarat pertama supaya ilmu yang kita dapat itu hidup, kita harus keluar rumah. Kalau santri-santri pergi ke pondok, keluar rumah, nggak bisa belajar di rumah. Otak ati ape, terus dia amal-amalin, itu ilmu nggak ada nurnya, nggak ada ruhnya. Hati akan tambah busuk, pikiran akan tambah busuk. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak bangkai di rumah kita, lalu bangkai itu mulai membusuk, semakin banyak bangkai itu maka semakin busuklah rumah kita. Begitu pula ilmu. Ilmu yang tidak ada nurnya itu semakin banyak di otak kita, maka semakin busuklah pikiran kita, semakin busuklah hati kita. Terus gimana hukumnya dengar pengajian di HP, baca-baca buku sendiri? Itu ibarat makanan snack, bukan makanan pokok. Ibaratnya cemilan, boleh. Makanya kalau ngaji di YouTube itu bisa sambil tidur, bisa sambil ngengek, ya enggak? Mau berak setel pengajian, bisa dengar pengajian di WC, bisa sambil bercanda-bercanda. Jadi mendapatkan ilmu lewat YouTube, siapapun kiainya, buyanya, ustadznya, asal lewat YouTube nggak langsung dengan orangnya, ilmu itu tidak ada nurnya. Ada jasadnya tapi tidak ada nyawanya. Makanya syarat pertama ilmu itu supaya ada nyawanya, yaitu bergerak tubuh kita hendaknya. Orang yang pergi ngaji, kata Nabi, langkah yang dilangkahkan dari rumahnya itu dihapus dosanya setahun. Bayangin itu. Kita berangkat dari rumah ke majelis pengajian, 1 langkah dosa sudah dihapus setahun. Kemudian amal ibadahnya ditambah setahun, derajatnya dinaikkan. Bahkan kalau kita lihat di hadis-hadis yang walaupun gak sahih, di saat orang itu pergi ngaji, seluruh makhluk Allah, malaikat di langit, termasuk hewan melata, termasuk ikan di laut, itu mendoakan orang yang pergi ngaji tadi. Dimintakan ampun, dimintakan rahmat. Bayangkan berapa banyak ikan di laut itu. Itu fadilahnya pergi ngaji. Kalau ngajiannya di rumah aja, dengar-dengar aja, lewat YouTube aja, tambah lama otaknya tambah busuk. Kenapa? Karena terlalu banyak bangkai di dalamnya, ilmu yang tidak ada nurnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat supaya ilmu itu ada nurnya, ada energinya, ada nyawanya, berkata lisan kita hendaknya. Jadi kalau misalnya ngaji diajarkan gurunya, kalau kita belajar kepada guru mursyid, itu ditalkin biasanya, ditirukan. Doa itu ditalkin dulu. Misalnya kita mau mengamalkan doa sapu jagat, ya. Itu bukan ambil-ambil di YouTube, ambil-ambil di buku gitu aja diamalkan, itu bahaya. Nah, ditalkinkan gurunya, nah, dibacakan gurunya, ditirukan. Rabbana
atina, ditirukan itu, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti udah siap untuk diamalkan. Insya Allah ada ruhnya. Itu yang dikatakan doa bersanad dari guru, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Rasulullah. Nggak bisa comot, bikin masalah itu. Orang yang ilmunya comot itu bikin masalah di tengah masyarakat, bikin ribut. Kenapa? Ilmunya comot, ilegal. Ya. Harus yang legal. Legal itu harus ada gurunya. Malla syaikhu wasyaitanu syaikhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Nah, kalau gurunya setan, ya muridnya kayak apa? Nah, makanya yang belum punya guru, carilah guru di tempat masing-masing. Ya, guru yang ada sanadnya, jelas kemana dia belajar. Jangan berguru kepada orang yang berguru kepada Syekh Google, Syekh YouTube. Ilmunya nggak hidup. Itu yang ketiga, syaratnya supaya ilmu tadi hidup, mau mikir otak kita ndaknya. Maksudnya apa? Setelah kita berjalan dari rumah ke masjid, kemudian menirukan apa yang disuruh ditirukan, kemudian kajian yang kita dengar itu kita pikirkan, kita tafakuri. Kita tafakuri. Contohnya, kata gurunya, Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu gurunya yang jelas bacain ayat Quran. Kaifa takfuruna, mengapa kamu membangkang kepada Allah? Mengapa diperintah enggak kamu lakukan? Kenapa dilarang justru kamu lakukan? Kaifa? Kenapa kamu membangkang kepada Allah? Padahal dahulunya kamu enggak ada. Nah, kita pikirkan itu. Setelah kita dengarkan, kita pikirkan. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dulu ada seorang pemuda gali kuburan. Setelah digali kuburannya, ketemu tengkorak. Diambil tongkat, ditusuk tuh telinganya tengkorak. Begitu ditusuk, kuping kanannya lepas ke kuping kirinya. Tengkorak tadi nggak dikubur lagi, dibiarin aja. Kali lagi kuburan, dapat tengkorak lagi, ditusuk lagi kupingnya. Nggak mau tongkatnya masuk. Terus tengkoraknya dibiarin aja, nggak dikubur lagi. Kali lagi kuburan yang ketiga, ditusuk lagi kupingnya, masuk separuh. Nah, yang masuk separuh ini dikuburkan baik-baik lagi. Ini yang dikatakan orang hidup. Kalau yang pertama tadi, ngajinya semangat, hujan-hujan ngaji, sakit-sakit ngaji, cuma ngajinya lost speaker, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri, tidak ada yang nyangkut. Ada juga yang kedua, nggak mau masuk, kupingnya dia nggak mau dipakai untuk ngaji. Kalau dengerin musik, wah senang kupingnya. Ya. Tapi kalau dipakai ngaji nggak mau masuk ilmunya. Nah yang ketiga ini baru masuk, kemudian disimpan. Jadi ilmu tadi supaya hidup, pertama bergerak tubuh kita hendaknya. Kedua, berkata lisan kita hendaknya. Ketiga, memikir otak kita hendaknya. Pas ngaji tafakur, ya, pikirin apa yang dibahasnya, dipikirin.
nanti akan keluar nurnya. Jangan lolak-lolok. Ya, ngerti lolak-lolok? Nggak paham belas. Jadi manang manggu-anggu aja nih. Kalau anggu aja terasa kalapeh kepala itu. Tapi nggak paham. Yang terakhir syaratnya ilmu tadi itu ada nurnya, merasa hati kita hendaknya. Nah, 4 ini. Kalau kita belajar ilmu memenuhi 4 syarat ini, lalu dapat ilmu, insya Allah ilmu tadi hidup. Masuk ke dalam diri kita, dia akan mempengaruhi kita. Jangan dilihat, ilmu tadi akan mempengaruhi sehingga kita nggak mau melihat. Jangan dengarkan, ilmu tadi akan mempengaruhi kita, nggak mau kita dengarkan. Kata ilmu kita, jangan gosip. Setiap orang tahu gosip itu dosa besar. Sama dengan memakan bangkai saudara yang udah mati. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Bayangkan itu, kita punya bapak mati, kita makan dagingnya, apa nggak jijik? Gosip itu sama dengan itu. Setiap orang tahu, tapi kenapa pengetahuannya tidak mampu menahan dirinya dari bergosip? Apa sebabnya? Karena ilmunya tadi nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Tidak memenuhi 4 syarat ini. Bergerak tubuh kita hendaknya, berkata lisan kita hendaknya, memikir otak kita hendaknya, merasa hati kita hendaknya. Kalau ilmu yang kita dapat di tadi itu memenuhi 4 unsur ini, barulah ilmu itu hidup. Jangan gosip, nggak akan berani gosip. Karena ilmunya hidup. Tapi kalau ilmunya nggak hidup, dia ngelarang orang gosip, tapi dia gosip. Saudara-saudara, janganlah bergosip, itu dosa besar. Dia bergosip. Hanya. Kenapa itu? Ilmunya nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Nggak memenuhi 4 syarat tadi. Nah, supaya ilmu yang kita pelajari itu hidup, penuhi 4 syarat. Pas ngaji dipikir. Nah, seperti yang kita bahas. Fartahalat min haitsu nazalat, maka kembali apa nur tadi dari arah di mana dia datang. Ai minal makani, jelasnya dari tempat. Allazi yang nazalat turun fihi, apa allazi? Balik ini. Kenapa? Hati belum siap untuk menerima ilmu. Ilmu yang bersifat ilahiyah, bukan ilmu pengetahuan ya. Kalau ilmu pengetahuan biasa, ya walaupun sedang galau-galau masih bisa nyangkut. Tapi kalau ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan, keimanan, itu harus fokus, harus khusyuk. Jadi pas ngaji itu masalahnya ditinggal di luar, jangan dibawa masuk. Ya, yang utangnya banyak, dah lupain dulu lah utang itu. Yang selesai bertengkar sama istrinya misalnya, jangan bawa masuk masjid tuh. Mau pergi ngaji bertengkar dulu. Terus pas ngaji kebayang-bayang gimana kata-kata untuk membalas kata-kata istri yang pedas ini. Enggak ilmu yang dipikirkannya. Nah, yang begitu nggak bisa masuk ilmu itu. Ya. Jadi semua masalah dunia itu dilupakan dulu. Sebenarnya dunia itu tidak ada masalah, dunia itu tidak ada. Sebenar-benarnya nggak ada. Hanya ditampilkan aja untuk ngetes kita, menguji kita. Sebenarnya yang ada itu cuma kita dengan Allah doang. Urusan apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya urusan kita dengan Tuhan doang. Yang lain itu hanya sebagai ujian doang. Tetangga sebagai ujian, istri sebagai ujian, anak sebagai ujian, teman sebagai ujian, semuanya ujian. Urusannya hanya kita dengan Allah saja. Sebenarnya begitu. Jangan malah urusan kita dengan Allah ditelantarkan. Justru yang kita urusi perkara yang tidak ada, yang fana.
yang tidak akan kita bawa. Punya rumah tingkat sekarang, mati nggak akan dibawa itu. Orang yang paling sengsara di alam kubur itu adalah orang yang paling banyak meninggalkan bab dunia. Paling repot itu. Bahkan sahabat Nabi yang paling top, yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang kaya di zaman Nabi. Kalau ada Nabi mengadakan perjuangan, Abdurrahman bin Auf ini nyumbangnya bukan ratusan ribu, bukan jutaan, miliaran, 10 miliar, 15 miliar. Itu saja besok hisabnya panjang di akhirat. Apalagi kita yang kita hidup ini, yang kita pikirin perut kita aja. Yang penting gue kenyang, yang penting gue senang, masa bodoh dengan orang lain. Orang lain mau terniaya, mau celaka, masa bodoh. Yang penting gue, keluarga gue, gitu doang kita pikirin. Coba bayangkan besok hisabnya di akhirat. Mana ada sekarang orang mikirin orang lain, mikirin perasaan orang lain. Gak ada, yang penting dia. Yang penting gue senang, gue riang, ya kan? Kayak nyanyinya Iwan Fals itu. Yang penting gue senang. Masa bodoh orang lain sedih. Itu hisabnya besok luar biasa di akhirat. Kita teruskan. Ay minal makanil lazi nazalat fi wa huwa al-qalbu. Lianna karena sungguhnya anwar mutahhiratun adalah perkara yang suci, ya. Muqaddisatun dan perkara yang bersih. Wala tahilu maka tidak mau bertempat apa anwar tadi fi qalbi di dalam hati al-mudnisi yang kotor bil aghyari dengan beberapa makhluk atau selain Allah. Jadi kalau di hati kita itu masih ada selain Allah, nur tadi tidak bisa masuk. Jadi imannya itu masih muter-muter di luar hati. Orang tuh kalau imannya betul-betul udah masuk ke dalam hati, akhirat udah tampak, alam barzah udah tampak, maka perbuatannya itu udah betul-betul terkontrol oleh imannya. Kenapa? Udah kelihatan alam barzahnya, udah kelihatan akhiratnya, udah kelihatan surganya, udah kelihatan nerakanya. Kalau kita ini kan bersandiwara, istighfarnya sandiwara, astaghfirullahaladzim, setelah itu dosa lagi, nanti astaghfirullahaladzim, terus ngomongin orang lagi, astaghfirullahaladzim, terus maksiat lagi. Itu sandiwara itu. Kalau orang yang udah masuk tadi anwar tadi, dia udah nggak sandiwara, betul-betul udah yakin, hakul yakin, bukan hanya sekedar katanya-katanya. Kalau kita ini masih katanya alam barzah begini, katanya besok di akhirat begini, katanya besok di padang mahsyar begini, baru katanya. Kenapa? Karena nur tadi belum masuk ke dalam hati. Nur tidak mau masuk ke dalam hati kalau hati itu kotor, ada gambar-gambar aghyar. Nah, maka wiridkan itu, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Dalam hatiku cuma ada Allah. Istri tidak masuk ke dalam hati, bisnis tidak masuk ke dalam hati, anak tidak masuk ke dalam hati, rumah tidak masuk ke dalam hati, pangkat tidak masuk ke dalam hati. Ma fi qalbi ghairullah. Nah, kalau udah model begitu, baru nur tadi bisa masuk, baru hatinya menjadi terang, baru imannya naik menjadi hakul yakin, barulah perbuatannya tidak bersandiwara. Kalau kita ini penuh sandiwara, pura-pura sabar, pura-pura ikhlas,
pura-pura khusyuk, ya, kayak orang sholat, Allahu Akbar, pura-pura. Kenapa? Karena nurnya belum masuk ke dalam hati. Kita teruskan. Fala tahilu fi qalbil mudnisi bil aghyar faghril, maka kosongkanlah qalbaka faghril, maka kosongkanlah olehmu qalbaka kepada hatimu minal aghyar, dari selain Allah. Nah, kalau kita ingin masuk nur tadi, iman kita bisa naik jadi hakul yakin, sehingga kita tidak lagi bersandiwara atau tidak lagi karena selain Allah. Orang baik sekarang itu karena apa? Ada saudara baik sama saudaranya, biasanya karena apa? Hah? Apa Ji? Kita punya saudara nih, kita baik sama saudara kita, biasanya karena apa? Hah? Kita punya saudara nih, baik kita sama dia. Kalau kita ketemu dengan dia, tenang hati kita. Karena apa biasanya? Hah? Karena duit? Walaupun saudara kita itu orang soleh, rajin tahajud, orang taat, nggak punya duit, nggak bisa kita baik sama dia. Malah kalau dia datang ke rumah kita cepat-cepat sembunyi. Ini jangan-jangan datang minjam uang, ya enggak? Jadi orang baik, orang benar sekarang itu orang yang banyak duitnya. Walaupun duitnya hasil perbuatan yang enggak benar, duit hasil korupsi, duit hasil kecurangan, tapi kalau dia banyak duit, kelihatannya dia orang soleh, orang benar. Walaupun duitnya itu hasil yang nggak benar. Nah, itu aghyar tadi itu begitu. Kalau kita termasuk seperti itu, kita berteman dengan orang yang duitnya banyak, kalau dia datang hati kita senang. Alhamdulillah datang nih, ya minim rokok-rokok sebungkus dapat, misalnya. Ya, nah, yang model begitu berarti hatinya masih penuh dengan aghyar. Makanya kata Nabi, seorang sahabat besok bisa mensyafaati sahabatnya di akhirat kalau dia bersahabat karena Allah. Si A, si B bersahabat, si A ini soleh, taat, si B ini ya kadang soleh, kadang nggak soleh. Masuk neraka si B besok di akhirat, si A bisa nolong, dicarinya sahabatnya ke neraka, dibawanya ke surga atas perintah Allah. Kalau persahabatannya lillah. Tapi kalau persahabatannya karena duit, ya jangankan sampai ke akhirat, di dunia saja kadang-kadang udah putus persahabatannya karena bermasalah duit tadi. Ya, sama istri sama. Jodoh itu ada yang jodoh dunia, ada yang jodoh dunia akhirat. Kalau yang jodoh dunia berarti dia cuma pasangan zahir kita, tidak pasangan zahir batin. Makanya apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dia bukan lagi istri suaminya, maka dia boleh menikah lagi. Kalau dia ziarah ke tempat suaminya, dia harus tutup auratnya. Misalnya nih, ada seorang istri ditinggal mati suaminya, dia bukan lagi istri dari suaminya. Kalau dia mau ziarah, dia harus tutup aurat, nggak boleh buka aurat. Kenapa? Nggak mahramnya. Ya. Jadi istri zahir batin itu sulit, ya sulit. Yang biasa itu istri zahir doang. Nah, zahir itu patokan kebahagiaannya zahir. Nah, bosnya kebahagiaan zahir di dunia ini ya duit.
Sehingga al-fulus hayatud dunya, duit itu adalah nafasnya dunia. Orang kalau gak punya duit walaupun sehat kelihatan sesak napas. Orang kalau nggak punya duit walaupun selesai makan 2 piring kelihatan lemes, ya nggak? Padahal selesai makan 2 piring ya kelihatan lemes. Bah kok layu aja jauh, nggak bibiti. Ya. Nah kalau istri itu hanya karena duit dia taat, hanya karena duit dia mau jadi istri Anda, berarti cuma istri zahir, nggak sampai ke akhirat besok. Itu namanya istri butuh tumbal, ya. Kalau tumbalnya cukup aman, tapi kalau tumbalnya kurang, kebakaran. Nah, itu berarti istrinya kuntilanak, itu bukan orang itu. Kuntilanak itu bisa dijadikan istri, bisa, asal mau memberikan persyaratannya. Asal minyaknya cukup, kembangnya cukup, dia akan terus berpenampilan cantik, wangi, menggiurkan. Ya, tapi kalau minyaknya kurang, kembangnya kurang, berubah, kelihatan bentuk aslinya. Kuntilanak itu. Ya. Jadi itu tadi, kalau kita ingin anwar itu masuk, maka bersihkanlah hati dari selain Allah. Faghriq qalbaka minal awiyar. Ta'alluqi jelasnya bergantung bighairi maulaka kepada selain Tuhan. Nah, hindari, jangan mengandalkan selain Allah. Tandanya ada sesuatu di dalam hati selain Allah, kita masih mengandalkan al-mukawwad. Kita masih menganggap selain daripada Allah itu bisa memberi manfaat. Tandanya hati masih ada aghyarnya, nur tidak bisa masuk. Imannya iman sandiwara, sabarnya sandiwara, pasrahnya sandiwara, ikhlasnya sandiwara, penampilannya sandiwara, khusyuknya semua sandiwara, nggak asli. Kenapa? Karena nur tadi tidak masuk ke dalam hati, karena hatinya penuh dengan aghyar. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.